Ya, kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 terus bergulir. Terakhir, gabungan LSM yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengklaim ada potensi kekerasan fisik terhadap anggota KPU daerah yang telah membocorkan informasi ini. Mereka pun mendatangi LPSK untuk mendapat perlindungan hukum. Kita akan tanyakan langsung dengan peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana yang juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Selamat malam Mas Kurnia. Selamat malam Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan ada potensi intimidasi kekerasan fisik. Ini adalah tudingan serius, ancamannya adalah pidana. Apa saja bukti kuat yang sudah dikantongi oleh teman-teman koalisi? Ya, 1 bulan terakhir kami Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih membuka pos pengaduan atas indikasi kecurangan proses tahapan pemilu, yaitu verifikasi faktual partai politik. Kami mendengar banyak sekali kabar, terus bukti terkait dengan adanya dugaan intimidasi dari KPU Republik Indonesia kepada KPU daerah. Agar melakukan apa? Agar mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Selama 1 bulan terakhir kami mendengar kabar ada ragam intimidasinya. Misalnya ada intimidasi administratif bagi pihak-pihak yang melawan dapat ditindak tugaskan begitu saja tanpa ada argumentasi yang jelas. Yang pertama. Kemudian 1 minggu terakhir kami mendengar kabar para masyarakat atau informan yang memberikan informasi kepada kami, yang menyerahkan bukti kepada kami, eskalasi intimidasinya meningkat. Maka dari itu kami sambangi Lembaga Perlindungan dan Korban kemarin untuk berkonsultasi. Dan saat itu kami ditemui oleh salah seorang komisioner, Pak Edwin Partogi. Kami berkonsultasi bagaimana baiknya untuk menjamin keamanan di setiap pelapor yang menginginkan pilihan umum mengedepankan nilai-nilai integritas tanpa ada intimidasi, tanpa ada intervensi tentu. Ada manipulasi data dari proses tahapan pemilu. Demikian, Mas. Ya, terakhir kami mendapatkan informasi dan di beberapa media juga sudah mulai mencuat begitu ada salah satu dugaan pelapor yang mobilnya terbakar. Apakah ini ada kaitannya dengan apa yang ia informasikan kepada teman-teman koalisi? Ya, kami tentu tidak bisa menyampaikan bagaimana jenis intimidasinya, apa yang diintimidasi berasal dari daerah mana. Karena ini berkaitan dengan keamanan mereka langsung. Namun kami menginginkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta aparat penegak hukum dapat waspada untuk melihat adanya potensi intimidasi di balik ungkapan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual partai politik. Tentu menjadi janggal jika para informan yang berkontribusi langsung dan menginginkan pemilu yang bersih justru mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Apakah bukti-bukti ini berupa bukti tidak karena intimidasi berupa verbal ataupun ancaman maupun tekanan berupa verbal akan sulit untuk dibuktikan. Apakah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman koalisi ini bisa diberikan kepada LPSK dan berupa dokumentasi begitu? Ya, kami sekarang sedang menyusun dokumentasi dan berkas administratif untuk nanti diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebenarnya bentuk ancaman itu sudah tersiar luas. Salah satunya di CNN, sependek pengetahuan saya, ada ucapan verbal. Sangat mungkin diinterpretasikan lain. Bukan hanya bercanda, tapi intimidasi secara langsung. Ketika saudara Idam mengatakan, kalau tidak ikut perintah akan di rumah sakitkan. Itu kan tidak bisa diklaim sebagai bercanda saja. Itu merupakan intimidasi yang sangat serius. Selain dari itu, kami melihat ada intimidasi lain. Seperti saya sampaikan tadi, 1 minggu terakhir eskalasi intimidasi itu semakin meningkat. Kami sudah melaporkan ke DKPP dalam konteks penegakan etik. Tentu kita tidak menginginkan proses penegakan etik itu terganggu karena ada pihak-pihak yang berupaya intimidasi para pelapor, informan maupun masyarakat yang melaporkan kepada pos pengaduan yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Demikian.
Ya, laporan sudah diberikan atau sudah dimasukkan ke LPSK kemarin ya oleh teman-teman koalisi. Namun setahu saya LPSK itu akan baru bisa bergerak jika korbannya yang melaporkan, yang mendapat ancaman, yang mendapat tekanan atau mendapat intimidasi. Apakah teman-teman koalisi juga akan mendorong para korban ini untuk melapor sendiri atau memang akan difasilitasi dan dijembatani oleh teman-teman koalisi ke LPSK? Karena isinya keamanan, maka keamanan itu dapat diartikan namanya itu kami rahasiakan, daerahnya juga seperti itu. Maka dari itu, nanti ada penyerahan berkas administratif lanjutan, tentu tim kuasa hukum dari koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih yang akan menyerahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Kemudian terkait dengan laporan polisi, tentu bentuk intimidasi yang dirasakan oleh para pelapor itu kan atau sudah bahkan disampaikan ke aparat penegak hukum. Maka dari itu kami berharap LPSK dapat aktif untuk bisa melihat lebih lanjut bagaimana konteks dugaan intimidasi yang sekarang sedang dialami oleh para pelapor tersebut. Ya, setelah melapor ke LPSK, bagaimana respon mereka? Apa rekomendasi dari LPSK sejauh ini untuk sementara? Ya, kemarin kami berdiskusi dengan Pak Edwin Partogi, Komisioner LPSK, dan beliau sampaikan ada beberapa hal yang sifatnya administratif yang harus kami lengkapi, dan itu sedang kami lengkapi saat ini. Demikian, Mas. Ya, sejauh ini kan dugaan kecurangan proses verifikasi faktual yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebagai aduan pelanggaran etik. Lalu kan kemudian muncul ada dugaan intimidasi kekerasan fisik, kemudian potensi kekerasan fisik. Apakah nanti laporannya akan diubah menjadi ke laporan pidana mungkin ke polisi? Ya, tentu tidak menutup kemungkinan ini akan menempuh jalur penegakan hukum. Bukan hanya penegakan etik di DKPP, karena kami melihat selain ada indikasi intervensi dan juga intimidasi, ada dugaan manipulasi, yang mana manipulasi ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi manipulasi itu terjadi karena ada instruksi, karena ada perintah. Maka dari itu kami sedang melengkapi puzzle-puzzle dugaan kejahatan ini. Untuk selanjutnya kami pertimbangkan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Demikian. Ya, selain para korban yang mendapatkan intimidasi, kemudian juga tekanan begitu, apakah teman-teman koalisi sendiri juga merasakan hal itu? Karena beberapa waktu lalu juga saya sempat berdialog dengan salah satu pengacara dari koalisi Kawal Pemilu Bersih juga mengatakan bahwa sudah ada nih mulai tekanan-tekanan. Apakah itu juga dirasakan oleh teman-teman koalisi? Ya, sampai saat ini kami tidak menerima ancaman apapun, namun yang kami fokuskan adalah pada pelapor itu sendiri. Kami memastikan upaya untuk menegaskan agar keamanan mereka terjamin, bukan hanya dalam koalisi merahasiakan identitas mereka, tapi ketika mereka menyampaikan bukti-bukti tersebut tentu tidak dibenarkan setiap hak jabatan apapun untuk mengintimidasi mereka. Mereka, kami adalah orang-orang yang berani untuk memperjuangkan dan ingin menegakkan nilai integritas tetap melekat di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 datang. Demikian. Ya, sudah lebih dari sepekan kalau tidak salah teman-teman koalisi ini melaporkan ada sekitar 11 komisioner baik dari pusat maupun dari daerah ke DKPP. Bagaimana sejauh ini prosesnya? Apakah sudah ada tanggapan atau bagaimana? Ya, kami belum ada mendapatkan tanggapan dari DKPP. Tentu kami mendesak agar DKPP segera memulai persidangan etik tersebut, memanggil para terlapor, meminta tandingan dari mereka bagaimana argumentasi yang mereka sampaikan terhadap bukti-bukti yang kami serahkan. Kalau nanti benar terbukti apa yang kami sampaikan di dalam proses sidang kode etik, kami beranggapan hukuman yang layak
dijatuhkan kepada komisioner baik tingkat daerah maupun Republik Indonesia atau tingkat pusat adalah pemberhentian dengan hormat. Jika bukti-bukti itu terkonfirmasi nantinya, ini merupakan kejahatan yang sangat terstruktur dan sistematis, dan ini merugikan masyarakat sebagai pemilih yang menginginkan pemilu bersih dan berintegritas. Ya, ini kan sudah hampir lebih dari 1 bulan ya sejak Anda membuka posko pengaduan begitu, kemudian melaporkan kepada LPSK, kepada DKPP, tapi belum ada juga tanggapan dari mereka. Sebenarnya proses komunikasi antara koalisi dan juga pengawas pemilu, DKPP, bagaimana sebenarnya? Apakah memang berjarak, tidak bisa menghubungi, tidak dapat menghubungi, atau memang tidak ada sama sekali respon dari mereka? Ya, tentu tidak ada komunikasi khusus yang dibangun oleh koalisi DKPP ya. Tapi kami sudah menyampaikan laporan tersebut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan ada aturan batas waktu yang harusnya bisa segera dituntaskan oleh DKPP dalam konteks proses sidang kode etik DKPP. Ya, terakhir sejak dibuka posko pengaduan, apakah sudah ada laporan tambahan atau eskalasinya meningkat begitu terkait laporan dugaan intimidasi dan juga tekanan dari teman-teman di daerah? Ya, terkait dengan laporan indikasi kecurangan yang terjadi di daerah atas dugaan adanya instruksi dari pihak-pihak tertentu terus meningkat pos pengaduan. Hampir setiap hari kami mendengar kabar yang pola kejahatannya itu serupa. Maka dari itu ini penting untuk didalami. Kami juga mendesak selain DKPP ada pengawas kelembagaan, yaitu di 2 DPR RI untuk bisa memanggil KPU Republik Indonesia menanyakan bagaimana terkait simpang siur atau kritik masyarakat yang sangat tajam kaitan dengan proses verifikasi faktual partai politik. Baik, terima kasih. Kita tunggu saja semoga kasus ini segera terang benderang dan tidak ada lagi intimidasi atau kekerasan, ancaman maupun tekanan yang diterima oleh teman-teman di daerah, dan tentunya kita berharap semua bahwa pemilu tahun 2024 ini berjalan bersih, jujur, dan adil. Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadana. Salam sehat selalu Mas Kurnia. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.